Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Rabu 17 Februari tahun 2021. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik memulai memasuki masa Prapaskah tahun 2021 yang diawali dengan perayaan Rabu Agung. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang disampaikan dalam perayaan Rabu Agung untuk kita semua. Pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau beri sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau beri sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Rabu 17 Februari 2021 kita akan memasuki apa yang disebut masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah saat retret agung, di mana pada masa ini umat Katolik memasuki saat-saat untuk membangun refleksi dan menghasilkan buah-buah pertobatan melalui pantang dan puasa, retret pribadi maupun bersama, merenungkan sabda Tuhan, menjalankan ibadat jalan salib, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang sungguh kita yakini akan membawa kita ke dalam pertobatan. Adapun Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak umat Kristen untuk menghayati masa Prapaskah dengan berdoa, dengan melakukan tindakan amal, dan dengan berpuasa. Doa, amal, dan berpuasa adalah 3 unsur yang dihayati di dalam masa Prapaskah. Saudara-saudari yang terkasih, adapun perihal doa yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan suatu doa yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi di dalam kehidupan keagamaan Yahudi, yang disebut dengan doa di hadapan umum, di jalan, di lorong-lorong, di tempat yang terbuka.
Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada kita, doa adalah suatu relasi pribadi yang kita bangun dengan Tuhan kita yang hidup. Doa yang bersifat pribadi tidak dilakukan di tempat yang umum, tetapi di tempat tersembunyi dalam suatu intimitas keakraban antara pribadi saya dan Tuhanku. Inilah doa yang dihayati di dalam masa Prapaskah. Selain doa, ada juga tindakan berpuasa. Berpuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan satu hubungan dengan orang banyak yang harus diperlihatkan dengan ekspresi wajah bahwa kita sedang berpuasa. Sebagaimana doa yang bersifat pribadi, maka puasa merupakan suatu relasi pribadi saya dengan Tuhan. Kemampuan saya menahan diri untuk mengkonsumsi, menikmati apa yang kusukai tidak harus dipamerkan, tidak harus ditunjukkan kepada orang lain, tetapi dilakukan secara pribadi. Saya dan Tuhan yang mengetahui hal tersebut. Demikian juga dengan tindakan amal. Tindakan amal adalah satu tindakan yang bersifat pribadi. Saya dengan orang yang akan menerima apa yang kuberikan. Tindakan amal, perbuatan baik, bukan sebuah show sosial yang harus diketahui oleh orang lain, yang harus diumumkan, yang harus dipamerkan, yang harus ditunjukkan. Tetapi tindakan amal adalah tindakan pribadi, tindakan yang tersembunyi saya dengan orang tersebut, dan hanya Bapa di surga yang mengetahui. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, memasuki masa Prapaskah, kita membawa 3 praktik ini: doa, berpuasa, dan melakukan amal. Oleh karena itu, bagi keluarga Katolik, masa Prapaskah adalah menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Rumah kita adalah tempat yang tepat bagi kita untuk membangun doa pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam rumah kita punya ruangan khusus. Apakah itu kamar tidur? Apakah itu kamar makan? Bahkan apakah itu ruang tamu? Ruangan-ruangan ini segeralah kita sulap menjadi tempat doa seisi rumah, baik doa bersama maupun doa secara pribadi. Tidak perlu kita mengumumkan kepada tetangga, kami selama masa Prapaskah telah menjadikan rumah kami rumah doa. Tetapi tutuplah pintu, tutuplah jendela, dan berdoalah. Hanya dengan Bapa di surga relasi kita dibangun mulai di dalam rumah kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam rumah kita bisa mulai melihat apa yang harus menjadi sikap kita untuk berpuasa dan berpantang. Berpuasa berarti makan kenyang hanya 1 kali. Diusulkan oleh Gereja Katolik, yaitu dilakukan pada Rabu Abu dan pada Jumat Agung. Namun, kita dapat memilih pada saat-saat yang lain sebagai janji pribadi kita, sebagai komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau melakukan, melampaui, melebihi apa yang diminta oleh gereja. Sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan dengan makan kenyang cukup 1 kali di dalam masa Prapaskah. Sedangkan berpantang, kita diajak untuk membuat daftar apa yang selama ini aku konsumsikan,
Aku minum dan aku makan, bahkan apa yang kulihat lewat media sosial, sebagai cara aku memperoleh kenikmatan pada lidah, kenikmatan pada mata, dan kenikmatan melalui telinga. Setelah kita menemukan daftar itu, mungkin minuman, mungkin makanan tertentu, merokok, atau snack tertentu, camilan tertentu, kita hindarkan dulu selama masa Prapaskah ini. Bahkan kita diminta untuk tidak mengkonsumsikan makanan dengan penyedap, bahkan garam dikurangin dari menu kita. Gereja mengusulkan setiap hari Jumat kita berpantang dari hal-hal yang menimbulkan kelezatan. Makanan yang hambar menjadi santapan kita. Kenikmatan lain kita singkirkan selama hari Jumat di masa Prapaskah. Namun, sebagai anggota keluarga, kita bisa melakukan lebih dari itu. Sebagai sebuah gereja kecil, bapak keluarga, ibu keluarga bisa bersama-sama bermusyawarah apa yang menjadi janji kita sebagai sebuah keluarga untuk tidak mengkonsumsi selama masa Prapaskah, secara khusus selama hari Jumat di masa Prapaskah. Makanan yang tidak memiliki bumbu, snack tertentu, minuman tertentu kita singkirkan, dan uang yang seharusnya kita belanjakan untuk makanan, untuk minuman, untuk snack yang kita tidak konsumsikan di masa Prapaskah, tapi dikonsumsikan di luar masa Prapaskah, itu kita jadikan sebagai sumbangan amal sosial kita. Kita bisa letakkan dalam celengan masa Prapaskah, dan kemampuan kita menahan diri menjadi rahmat bagi orang yang membutuhkan. Uang yang dihasilkan dari kemampuan kita menahan diri untuk mengkonsumsikan apa yang kita anggap hal-hal yang memberi kenikmatan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sumbangan konkret bagi orang yang membutuhkan, yang kita letakkan dalam celengan, kemudian kita sampaikan kepada pengurus gereja untuk disampaikan ke paroki, sehingga itu adalah aksi sosial kita, aksi sosial yang kita hasilkan selama masa Prapaskah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di masa Prapaskah kali ini kita lakukan dalam situasi pandemik. Hendaknya pantang dan puasa kita tidak merusak imunitas tubuh kita untuk menghasilkan kemampuan dari dalam diri kita menghadapi virus corona. Kita dengan bijaksana makan yang sederhana, tapi makanan tersebut menghasilkan imunitas kesehatan yang prima, yang permanen, yang kuat di dalam diri kita, sehingga kita tetap sehat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah memasuki masa Prapaskah ini dengan sebuah semangat pertobatan, melakukan tindakan doa-doa, tindakan amal, dan tindakan berpuasa dan berpantang. Tuhan memberkati kita seisi rumah kita. Amin.